ada orang yang berpendapat bahwa ya saya pokoknya ikut pemerintah, nggak apa-apa, hormati. Hormati. Dia punya pendapat itu. Ada yang punya pendapat, saya tidak. Saya akan mengikuti yang saya kaji, saya yakin dan kemudian saya tahu itu lebih baik dan lebih benar. Ya, monggo. Gitu. Nggak usah gegeran. Ya nggak? Nggak apa-apa. Biarlah nanti kalau saya salah dia yang tanggung. Ya biarlah dia punya prinsip begitu. Ya gitu. Tapi bahwa kita beragama itu harus meningkat. Iya, maksud saya kita harus terus meningkatkan kapasitas ilmu kita. Nah nanti seiring dengan ilmu kita, disitulah kita punya patokan, punya pendapat, punya pilihan. Orang yang nggak tahu apa-apa, udahlah, saya udah ngikut aja. Ya udah, mungkin dia nggak tahu kok, gitu loh. Tapi bagi yang tahu, ya enggak, ntar dulu. Kalau saya ntar dulu, saya karena saya tahu. Ini ke Jakarta itu bukan belok ke sini, ya kan? Saya tahu. Maka kalau belok, ntar dulu saya turun, saya nyari mobil lagi yang ke sana, gitu. Ya kan? Boleh kan? Kayak gitu kira-kira. Apalagi memang ternyata ada mobil yang ke sana, maka saya izin, saya turun. Saya ikut mobil yang ke sana, gitu. Gampangnya begitu. Memang manusia ini nggak sama, ilmunya juga sama. Dan terkait dengan ini saya sudah nulis surat viral sudah. Izin Pak Menteri. Iya, saya dan kawan-kawan insya Allah salat hari Jumat. Karena begini-begini, saya tahu malam Jumat itu hilal sudah lumayan tinggi. Dan ini bukan hanya pakai hitungan angka, tapi sudah bisa dilihat. Gitu. Anak saya suruh, nak tolong lihat bagaimana kondisi hilal. Lihat itu di aplikasi tentang tata antariksa, itu lihat bagaimana di Bengkulu, bagaimana di Jakarta, bagaimana di Surabaya, bagaimana di Papua, dan bagaimana di Mekah. Kurang apa? Ini Pak, ini di Aceh, ini. Oh, udah jelas sekali. Dan anak saya suruh begini, ya, karena kita diskusi, nak begini. Zaman sekarang itu luar biasa. Sudah tahu kita itu. Kamu tahu juga kan, kalau Abah naik pesawat, itu kamu tahu Abah sedang di mana. Dipantau saya di HP. Abah sekarang di sini, kata. Dipantau, gambarkan semua itu. Iya. Dan akhirnya iya, lihat tentang hilal, tentang tata arca, Venus di mana, ini di mana, tahu itu. Zaman sekarang, maka diposting kan. Maka saya sampaikan, Pak Menteri, ini kondisinya. Ya memang di Papua itu agak masih rendah, tapi sudah jelas di atas ufuk, sudah jelas gitu. Di Surabaya naik dikit, di Jakarta naik lagi dikit, di Bengkulu naik lagi dikit, lebih lagi. Di Aceh sudah lumayan tinggi. Dan rata-rata secara hitungan hampir sepakat di Aceh itu 2,5 derajat, gitu. Sepakat. Kalau di Mekah sudah terang benderang, nggak mungkin tidak, karena di Mekah sudah nggak perlu lagi nengok. Nanti di malam Jumat di Mekah nggak perlu nengok, karena mereka nengoknya di malam Kamis. Mereka nengoknya nanti di Mekah itu di malam Kamis, gitu. Lihat itu, nengoknya di malam Kamis, dan memang insya Allah secara ilmu nggak akan kelihatan. Tapi saya masih deg-degan, jangan-jangan di Mekah malah Kamis hari raya. Itu persoalannya. Karena mau menengoknya itu bukan malam Jumat lagi, di Mekah itu Kamis, malam Kamis nengoknya. Iya. Karena di Mekah itu sudah jelas tanggal 29 itu adalah hari Rabu. Tanggal 29 itu hari Rabu. Di Mekah, dan termasuk kita yang mengawalin puasa hari Rabu, gitu. Maka malam Jumat itu nggak ada lagi pakai nengok. Sudah jelas, sudah nggak perlu tengok. Tengok itu kan kalau baru malam 30. Ini sudah bukan malam 30, memang sudah habis 30. Mau nengok apa lagi? Gitu. Jadi di situ ilmu ini kan nggak semua orang biasa menguasai. Gitu. Maka mohon maaf, andaikan seluruh Indonesia tidak ada yang hari raya hari Jumat, saya akan hari raya Jumat. Meskipun saya diam-diam. Kenapa? Karena saya tahu, gitu loh. Ibaratnya di sinilah, saya di belakang imam kentut, saya sendiri tahu.
maka saya akan keluar. Yang lain nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak tahu kok dipaksa tahu gimana? Itu persoalannya. Nah, disinilah Muhammadiyah. Muhammadiyah tahu, maka nggak mungkin Muhammadiyah sebagai organisasi besar lalu kemudian ikut saja, nggak mungkin. Betul, Muhammadiyah tetap izin, Pak. Kami sudah tahu, dan kami tahu itu bukan sekarang, tapi sudah setahun yang lalu. Coba bayangkan. Dan itu memang bisa, setahun yang lalu sudah tahu itu bisa. Tapi berikan di sini ada jadwal sholat sepanjang masa. Jadi kita sudah tahu 5 tahun yang akan datang, hari Selasa itu subuh jam berapa itu sudah ada di situ. Itulah ilmu. Masih ragu? Terserah. Itu persoalan. Masih perlu nengok lagi. Coba. Bapak sholat zuhur perlu nengok enggak? Keluar. Nah. Percaya dengan jam yang tertera, dengan jadwal yang tertera, atau pakai perlu keluar sebentar kita tengok dulu. Apakah begitu? Kan enggak kan? Ini ilmu, termasuk gerhana. Kemarin kan sudah tahu semua gerhana. Itu sudah diketahui sekian tahun yang lalu bagi yang tak tahu. Dan kenapa kita kok percaya? Karena betul sudah berulang kali nggak meleset, dan itu ada ilmiahnya. Bahkan bisa di foto, pakai gambar lagi sekarang itu. Nggak pakai hanya ilmu pesantren kayak porogapit itu. Tapi ada gambarnya. Itulah maka anak saya suruh biar dia juga nengok sendiri. Saya sudah tahu sebenarnya. Itu saya sudah tahu. Dan kemudian supaya orang tahu, masih nggak mau tahu ya terserah. Sudah tahu, mereka semua sudah tahu. Tapi apakah tetap dilakukan itu karena ada anggaran? Wallahualam. Nah, itu kan jadinya itu. Makanya saya usul sebenarnya anggaran bisa dialihkan ke yang lain, Pak Menteri, gitu. Tapi ya jangan nambah MBG lagi lah, gitu aja. Kasihlah guru ngaji atau apa, itu maksud kita. Itu aja, itu. Dan tidak perlu lagi memperbarui teropong-teropong itu. Kenapa? Karena sudah nggak banyak digunakan lagi nanti. Nggak usah kita ke mana ya, nggak usah, tengok aja di HP, tengok di situ sudah ada, gitu. Iya, lah zaman sekarang begitu kok. Termasuk Bapak. Saya sekarang itu tahu saya itu. Pondok di sana itu bagaimana itu saya tahu. Iya saya tahu. Saya punya aplikasinya. Ada maling di situ saya tahu. Insya Allah. Dan yang begini-begini itu ya memang perkembangan, bukan bid'ah. Masih juga kita disuruh sholat Idul Fitri hari Sabtu ya izin Pak saya duluan. Tapi kalau masih ada silakan, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan. Karena nggak tahu. Dan susah memang memberitahu orang nggak tahu itu susah. Tidak mau tahu. Ya, ada memang. Dan biasanya karena faktor-faktor tertentu. Tapi bagi yang tahu harus memberitahu, gitu. Ada orang ya, gini gampangnya. Kita ini di Aliman, ya kan? Di bawah itu ada sumur. Ada orang yang mendekatin sumur terus lewat. Saya tahu. Apa kewajiban saya? Memberitahu, Pak, di situ ada sumur, hati-hati. Hati-hati, iya kan? Lu sudah diberitahu, nggak mau gimana? Saya nggak ngelihat kok sumur itu. Iya Bapak nggak ngelihat, saya ngelihat kemarin. Gitu. Saya tinggal di sini. Tapi masih nggak mau ya sudah. Masuk sumur situ, ya izin. Ya Allah sudah saya beritahu, ya Allah nggak mau dia. Gitu. Itu aja persoalannya hidup. Memang nggak gampang memberitahu manusia itu. Nggak gampang. Memberitahu manusia itu nggak gampang. Karena nggak semua orang suka tahu. Sudah tahu pun belum tentu mau.